Ya, selamat datang di Horror Desk bareng sama saya Popok Kusen dan saya Sableng. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita dari teman sekelas kita waktu SMA dulu ya. Sekelas sama Sableng Saya dulu. saya nggak pernah. Oh, nggak pernah? Nggak pernah, mbak kowe tok, Bu. Iya, ternyata cuma sekelas sama aku tok. Jadi ini si Eka ini ya, Eka Wong ini tuh dia itu ternyata punya banyak pengalaman yang berkaitan dengan hal-hal supranatural. Iya, benar. Aku kaget loh waktu dengar ceritanya dia itu bisa ngusir setan. Nggak pernah tuh kamu. Bahkan yang level setan yang kita anggap serem tuh sama dia dianggap ecek-ecek. Ecek. Nah, jadi nanti kamu langsung dengerin aja ya. Dari dan mulut Eka Wongnya sendiri. Perbendaharaan setan baru. Oh iya, ada setan baru. Aku buat kita berdua sih. Kalau kamu ternyata sudah tahu ya berarti kamu lebih hebat dari kita. Lebih kaya perbandaraannya. Jadi gitu ya, langsung aja yuk kita simak cerita dari Eka Wong. Kebetulan tamu kita kali ini sekarang temennya kita berdua ya, Bang. Temennya kita berdua. Temanmu aja. Temennya kita bahkan sekelas waktu kelas 2 ya. Iya. Kelas 2 sekelas. Betul. Ya. Nah, ini outfit kita juga. Outfitnya kayak sama, pakai seragam. Ini enggak janjian loh. Mengenang. Ini enggak janjian. Jadi langsung aja, ini adalah Eka Wong ya. Halo. Ya, nama saya Eka Wong ya. Saya temennya mereka berdua waktu di SMA dulu lah, kira-kira begitu. Nah, Eka Wong ini ternyata punya power ya. Dia power tuh. Supernatural kayaknya. Ya, cuma paling powernya cuma buat yang goib-goib aja. Kalau sampai ke dunia nyata mungkin kagak lah. Tapi gitu punya aja. power ini apa? Ngusir ya? Iso ngusir. Ya, kalau ngusir sih bisa lah. Pernah ngusir. Pernah. Oh, ya wis toh kuwi toh buat cerita Ya, toh. mungkin itu aja yang buat cerita. Ya, ada berapa cerita nanti kira-kira, Bung? Ya paling 2 apa 3 lah. Gitu. Simpel-simpel aja. Paling sederhana, paling ramdeni. Ya, paling tidak menakutkan tuh ya kira-kira ceritanya gini loh. Dulu kan saya bekerja di suatu bimbingan belajar ya. Kan tentu saja muridnya itu bermacam-macam ya. Ya orang tuanya ada yang punya pegangan, ada yang enggak gitu kan ya. Apalagi yang dari luar pulau. Nah kebetulan tuh waktu di bimbingan belajar itu, bimbingan belajarnya tuh dikasih pagar gitu ya, dipagerin. Nah suatu ketika tuh ada murid yang les, kan les itu biasanya 2 jam, tapi dia 1 jam itu udah pulang gitu. Terus suatu ketika malam-malam tak tanyain, kok kamu lesnya 1 jam doang? Terus dia ngomong, oh ternyata kalau saya di sini itu kalau les kok kepalanya pusing terus. Nah itu artinya kan kita kan tempat bimbelnya ada pagernya, pagernya itu gak sesuai sama muatan di badan orangnya gitu ya. Jadinya dia pusing terus. Nah terus keesokan harinya, ya nggak keesokan harinya sih, malamnya tuh coba kita deteksi, kita lihat, bacirut badannya isinya ya gitulah. Orang luar pulau itu kan kebanyakan ya sakti-sakti gitu lah. Mungkin bukan orang tuanya mungkin nggak sakti, tetapi kakek neneknya, leluhurnya tuh sakti. Jadi kalau kayak gitu tuh biasa nurun gitu. Jadi makhluknya nempel terus sampai ke anak cucunya. Kalau nggak diputusin, nggak dibersihin ya nempel terus gitu ya. Nah ini kebetulan kan orang luar pulau, jadi kayak gitu. Nah terus ya udahlah, iseng-iseng coba dibersihin biasa lah pakai bacaan ya. Tapi bacaannya ya rahasia lah ya. Apa ini? Ya bacaannya biasalah. Kalau di Islam tuh kan kalimat syahadat sama kalimat ta'awudz ya. Syahadat tuh kan ya ngerti lah, orang buat masuk Islam baca itu. Kalau ta'awudz tuh aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah itu yang standarnya kan pakai 2 itu, standarnya pembersihan. Nah kebetulan ini memang badannya banyak setannya, makanya banyak ta'awudznya yang dibaca. Nah setelah itu dia tak amatin. Kok lesnya jadi lama-lama, wah aku jadi capek. Lesnya jadi 2 jam. Malah habis dibersihin itu ya, kok jadi kayak tempat lesnya kayak rumahnya sendiri. Datang ke tempat les bawa anjing, aduh. Ini orang 2. Ya gitu lah. Jadi memang kalau suatu tempat ada pagerannya dan pagerannya tuh bermuatan beda sama orangnya, itu orangnya bisa kepalanya pusing. Apalagi kalau dari luar pulau terus orangnya udah
kental banget lah sama supranatural lah. Kan orang luar pulau biasanya begitu. Biasanya loh, jangan dikira nanti semuanya ntar. Pagerannya ki maksudnya apa? Pageran tuh pageran bentuk goib gitu. Ya, kalau orang biasa nggak bisa lihat sih. Pagar goib jadi gitu. Jadi dikei pelindung lah ono. Ya pelindung ya macam itu. Soalnya di sana tuh ruwet kan, persaingan memang gitu ya, makan gitu. Soalnya pertama kali buka itu kan waktu itu aku kenal sama orangnya juga kan, kita mau bangun sama-sama kayak gitu. Pertama kali itu sepinya minta ampun itu. Terus tak lihat dulu, ini tempat tuh banyak setannya itu ya. Ya daerah gitu. Mana itu? Daerah Gading Serpong sih ya, enggak apa-apa nih. Banten, Tangerang itu kan banyak kayak begitu ya. Iya. Jadi setannya kiriman ngono, kiriman kompetitor. Menetap. Bukan kiriman kompetitor. Kalau orang pakai penglaris itu kan ada makhluknya ya. Makhluknya tuh ya berusaha narik dari mana aja ya. Mungkin dari bimbel kita juga ikut ketarik gitu. Iya. Karena kayak ada makhluk yang bertugas menarik tapi kan enggak kelihatan gitu. Ya kalau pemilu ini yang juga begitu. Ada biasanya menyebar podcast pemilu. Ada yang menyebar biasanya. Aku penasaran lagi Bang satu hal. Kan sering toh kita dengar cerita aku ngirim santet. Ngirim tuyul lah, ngirim iki lah. Mereka ki imbalannya apa sih sajane makhluk-makhluk itu kok mereka gelem dikongkon? Jelas ada imbalannya, gak gratisan ya. Kalau kamu pakai makhluk kegelapan itu pasti ada imbalannya. Misalnya pelet. Pelet itu makhluknya kok mau gangguin ceweknya kenapa? Ya karena dia akan berdiam di diomongin gak apa-apa, kemaluan cewek. Nah, cewek itu kan haid kan ya. Nah, itu makanannya dia, darah haid gitu ya. Seandainya kamu menikah sama cewek yang dipelet gitu, ya nanti makhluknya ada di situ. Nah, cewek itu kalau ketempelan kayak begitu itu bakal emosinya meledak-ledak. Nah, ujung-ujungnya sih bercerai ya. Sering-seringnya begitu. Nah, mungkin enggak tapi cewek yang dipelet itu terus kan dibersihkan karena dia wah ternyata aku dipelet. Tapi setelah dibersihkan ternyata dia masih cinta sing melet ngono mungkin ra. Yo mungkin. Nah, setannya tergantung perlakuannya ketika kan pelet itu sebagai pembuka. Pembuka doang biar suka gitu. Misalnya kamu jelek, gak suka, nanti dipelet tuh biar kayak merubah persepsi otak orang itu biar ini kelihatan ganteng kayak kepikiran terus gitu. Berarti selanjutnya terserah Anda ngono ya. Bukan selanjutnya terserah Anda. Masalahnya gini, kalau kamu belajar pelet, pengasihan tapi kamu gak gerak ya. Misalnya ceweknya disuka, tapi kamu gak PDKT dia, nggak terjadi apa-apa. Harus tetap ada actionnya. Iya, cewek itu kalau suka kan ya diem tuh biasanya, nggak ngejar duluan gitu. Orang bikin cewek agresif, tetap seneng toh. Ya seneng terus jadi seneng terus misalnya di mek mau. Ora jadi kayak nganu, cuma seneng naksir gitu loh. Iya. Macam itu lah. Terus akhirnya gimana tadi yang di bimbel itu? Ya udah les sampai lulus kelas 12 lah itu les. Pokoknya jadi malam-malam sering les bawa anjing segala kayak rumahnya sendiri aja les bawa anjing gitu. Oke, cerita pertama. Cukup singkat sih, Bu. Cukup singkat. Intinya diusir. Loh, tapi nek ngusir ngono kok aku sering denger ono ayat kursi nggak sih? Pakai ayat kursi nggak sih? Tadi kok nggak ada ayat kursi nih? Itu tergantung perguruan ya. Nah, kalau ayat kursi itu juga bisa, cuma gimana ya? Itu levelnya udah yang tinggi lah gitu. Bukan ya nggak setinggi itu juga, tapi ya tinggi lah gitu. Ya kayak nek taekwondo mungkin beda satu sabuk. Cuma kalau yang nempel itu iblis, pakai ayat apa aja gak bisa. Yang bisa cuma pakai tawud itu yang aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan itu gak bisa mati. Di dalam agama Islam diajarkan sampai kiamat dia gak bisa mati. Jadi cuma bisa dikembalikan ke alamnya gitu. Iya, cuma gak bisa mati. Sing lain-lainnya lain-lainnya itu mati. Enteng. Tuyul enteng. Kalau biasanya kalau santet yang sampai memfisik gitu ya, itu pasti pakainya setan, pakainya iblis ya.
Iblis. Iblis ya, setan tuh maksudnya iblis. Kalau gendruwo, pocong tuh Jin. iya ecek-ecek lah itu. Ecek-ecek. Kalau setan. Nah, kalau yang ecek-ecek ini orang biasa iso ngusir gak sih, Wong? Apa dia tapi kudu wis ajaran sih apa piye ngono? Kalau dulu sih aku belajar sehari langsung bisa. Jadi kayak di ijazah harus dikasih ilmu dulu sih, diisi dulu. Kalau enggak ya gak bisa. Oh, tetap ada gurune tapi. Iya tetap ada guru nih. Kalau enggak ya gak bisa apa-apa. Oke. Cerita pertama gimana nilainya? Ya 6,5 lah. Sama aku deh. Oke, 6,5 lah. Karena cukup singkat ya. Cukup singkat, ya. Tidak ada yang ada ngeri-ngeri amat, ngeri ngomong ini pusing-pusing kurang. tok ngono kan. Tapi ya soalnya rakyat tok sih gitu. Iya. Baik. Baik, cerita kedua wah iki iso 3 cerita ki wong, lagunya masih panjang. Bisa 30 cerita gitu. Iya, ini ceritanya emang enggak serem-serem amat sih. Enggak apa-apa. Yang cerita kedua ini ada di Bimbel juga. Jadi di Bimbel Tempat itu sama. emang bermacam-macam ya. Orang tuh di Banten, Gading Serpong itu biasanya kalau orang kota besar tuh memang pada pakai gitu ya. Ya, jadi ceritanya nih ada guru bimbel dari guru suatu sekolah ya, jangan disebut namanya ya. Guru kimia gitu ya. Nah, dia itu tahu-tahu istrinya sakit ya. Tahu-tahu sakit dibawa ke rumah sakit, gak tahu sakitnya apa. Pokoknya sakit aja gitu. Sifatnya berubah kayak ya kalau orang tahu-tahu sakit sifatnya berubah itu tanda-tanda memang udah mau ajalnya di ujung ya. Tapi dia itu ketempelan sesuatu jadi gak mati-mati gitu. Oke. Ya gitu ya. Terus ya itulah, itu berlangsung selama seminggu gitu kan. Terus aku liatin kok ini orang sakit gak nganu, diceritain guru yang lain kan juga gitu ya. Sakit tapi di rumah sakit dokternya gak tahu sakit apa gitu. Ya terus tak lihat. Wah ini anu sih nyuki. Oh, pesugihan. Ya, macam gitu. Yang pesugihan berarti sing suamine. Ya nggak tahu. Oh, nggak tahu gimana. bisa leluhure apa. Tapi kalau udah guru kan nggak mungkin kayak percaya pesugihan gitu ya. Pasti leluhur lah. Leluhur pasti ada perjanjian gitu ya. Nah terus ya tak bersihin lah. Bersihinnya tapi diem-diem ya. Jangan nganu nanti orangnya tahu. Nah, yang aku kaget tuh ya, habis dibersihin tuh besoknya itu katanya sifatnya kembali seperti semula. Sifatnya kembali seperti semula, besoknya mati. Gitu. Ya emang umurnya udah di ujung gitu. Langsung meninggal. Iya, jadi kalau orang udah saatnya meninggal terus sifatnya berubah gitu ya, jadi aneh-aneh. Itu ketempel. Ya biasanya ada perjanjian. Ya itu harus dilihat dulu ya, kalau gak dilihat ya gak tahu. Yang nempel apa waktu itu? Ya itu kalau itu biasanya iblis sih. Bentuknya Iya. mungkin yang kamu bisa lihat. Biasanya itu kalau dilihat tuh bentuknya nenek-nenek buat tongkat. Nah itu visualisasi iblis tuh kayak begitu. Nah terus nanti bawahannya tuh biasanya bentuknya King Kong, kayak King Kong ya. Ini orang nyebutnya Om Yang jagat. Nah Om Yang jagat itu warnanya hitam. Kalau yang udah tua, udah besar tuh warnanya abu-abu. Nah, beda kalau sama gendruwo. Beda. Gendruwo ecek-ecek. Ini dukun biasanya pakainya ini Om Yang. Hitam sama abu-abu. Ya, abu-abu itu yang udah tua. Itu pun belum bentukan yang sempurna. Bentukan sempurnanya warnanya coklat. Namanya tetap Ya Om Yang coklat namanya. Wah itu yang paling ampuh, yang paling susah. Ilmu Islam standar susah ngalahin itu. Om Yang ini iblis juga. Bukan. Iblis kan Anak buahnya iblis. Anak buahnya. Bukan ya, gak tahu ya, kayak bawahnya iblis. Tapi ya, orang ecek-ecek kan Om Yang dibanding iya, Gendruwo sama bukan ecek-ecek. Gendruwo mah ecek-ecek gitu. Ya. Om Yang baru dengerin nih aku loh, Bu. Iya. Apa ya kayak kurung ini? Kayak kurung enggak? Om Yang ini sejarahnya dari Aji Saka. Kamu tahu Aji Saka yang itu Hono Coroko. Ngerti. Nah, itu ya. Aji Soko itu ya. Aji Saka. Ya. Iya, itu Hono Coroko Doto Sawolo Padha Jaya Mogo Botongo. Nah, itu kalau dibaca keluar Om Yangnya. Masa? Lah berarti entesan metu to. Enggak, kalau yang baca misalnya rame-rame dukun gitu. Mantra. Nah, itu sebetulnya mantra. Lah kalau anak SD belajar bareng ngono cara kok ngundang. Lah iya biasanya. Yang, Nah, makanya kan biasanya ada kesurupan massal di sekolah gitu ya. Itu kan tapi
Kalau di Jakarta kagak belajar begituan. Iya kan. Di sini masih Paling Semarang lah. Di sini masih banyak. Dulu zaman kita SD SMP kan Saiki yo. sekarang masih. anakku belajar bahasa Jawa. Iya. Ono saiki basa Jawa. Tapi durung ngono caraka. Ono. Oh. Iya Tapi itu. berarti keramat ya. Sebetulnya itu mantra keramat itu sebetulnya. Padahal cuma huruf ya. Nah, Ya sebetulnya dalam agama Islam ya huruf itu sebetulnya keramat. itu sil Naruto. Ya kayak gitu. Oh, jadi gue mantrane. Iya, Kuci toh. Yoseno Jutsu. Iya, toh. Ya Iso kebetulan tuh undang kayak gitu. Itu Om Yang itu dari ilmunya Jisaka. Kebetulan orang-orang itu kalau misalnya ngamalin baca ayat kursi 1000 ya, nggak ada gurunya. Itu nanti jadinya Om Yang juga. Nah itu nggak tahu kenapa bisa begitu. Sesat gitu ya jadinya. Jadi kamu kalau ibadah itu sebetulnya nggak boleh berniat untuk dunia, nanti jadinya kayak begitu. Intensinya harus baik Iya, intensinya ya cuma ke Allah. saya Tuhan. baca sebagai ibadah. Nah, kalau gitu aman, kamu baca 1000, 10.000 aman. Kalau kamu misalnya baca 10.000, niat saya membaca ini supaya dagangan saya laris gitu ya. Wah, itu nanti jadinya lain. Oh, malah bisa keluar omyang itu. Iya, bisa keluar kayak begitu. Lah omyangnya kalau keluar omyang terus omyangnya bantu kan? Ya emang Om Yangnya bantu. Tapi kan imbalan. Oh iya. Iya, Minta memang imbalan. minta imbalan dari istrinya. Apa kalau nggak punya istri, ibunya. Waduh. Kalau nggak punya ibu, adiknya. Itulah. Keluarga ya. Keluarga kayak gitu. Ya memang gitu. Gak mungkin mereka bantu gratis. Kalau kita belajar yang ilmu sesuai agama Islam aja, kalau nggak diwirid tuh ya ilmunya ngempos, nggak bisa apa-apa. Jadi tipis. Nah kan makanannya mereka ya nggak ngomong makanan, kayak energinya tuh dari situ gitu. Oh, tapi dulu yang membuat kowe tertarik diajari ben iso ngusir piye? Kowe tiba-tiba Mulanya. Gua dulu kan mainnya di Kaskus kan dulu terkenal orang jualan jimat. Forsup. Iya forsup tuh loh. Forsup kayak Jualan. itu kemarin Arif. Arif dolane forsup. Podo ini dia dolane forsup. forsup. Ya itu wah itu buset. Itu yang bener dari sebanyak itu ya. Cuma guruku satu doang gitu. Ke lainnya kacau belum. Makanya Om Yang iblis kacau lah. Oh, berarti kamu ketemu gurumu di forsup itu. Ya pertamanya kan kita nyasar sesat dulu lah belajar. Belajar sesat dulu. Ya, sesat dulu tuh ya. Ya cerita loh gimana kok Iya awalnya sesat gimana? pokoknya gitu lah. Jadi kita pernah belajar pelet, tapi ini bener-bener gak masuk akal. Jadi kirim mimpi ya, kita ngerokok. Kamu kalau ngerokok biasa, sampai habis puntungnya kamu cemplungin air. Ngapung apa tenggelam? Ngapung, ini tenggelam puntungnya. Ini aku ngalamin sendiri. Tapi fotonya di HP lama udah rusak HP-nya. Kok bisa tenggelam? Nggak tahu. Aku juga bingung. Rokoknya rokok pelet. Rokok biasa, rokok beli di warung ya. Puntungnya itu yang gabus itu bisa tenggelam loh. Gara-gara apa? Gara-gara Ya, kan ini baca rokok tiup ke air gitu. Terus puntungnya itu bisa tenggelam. Sampai sekarang aku gak tahu kok bisa gitu. Mau tak tanyain sama pesulap merah tapi aneh. Dia triknya gimana sih? Soalnya yang beli puntungnya itu aku beli sendiri. Jadi bukan dia itu. Bukan dari forsup itu apa iya. gitu. Jadi ceritanya ngomongnya tuh gini, kalau peletnya kena puntungnya tenggelam. Tapi kok tenggelam beneran, aneh loh. Sampai sekarang aku gak tahu kok bisa tenggelam itu kenapa. Itu pas pertama dulu belajar pelet. ini masih sesat. Masih sesat. Saat waktu masih kos di Jakarta. Nah, terus ini pindah ke jalan yang benar ya piye ketemu guru sing bener iya. iki piye? Ceritanya. Ya itulah terus nanti beli apa batu-batu segala gitu kan. Terus tahu-tahu apa sih ini kok kayaknya gak ngepek gak bisa apa gitu kan. Terus ya itulah belajar namanya Bumi Sapta Aji, tapi kan Kaskus sekarang udah nggak laku kan ya. Kayak gitu ya. Terus ilmunya tuh kayak ya Islam gitu kan. Tapi waktu itu agamaku masih Katolik lah. Oh, masih Katolik. Ini Jadi awal ilmu yang bisa dipelajari cuma terbatas lah, cuma ilmu-ilmu tertentu yang standar-standar. Tapi standar pun itu ya udah bagus lah. Bisa awal mulanya masuk ke jadi mualaf tuh. Ya, sebetulnya jalur supranatural. Ini ternyata aku baru tahu. Karena mau belajar ilmu yang lebih tinggi gitu kan. Makanya switch. Iya, tapi mungkin ya takdirnya juga kali ya. Soalnya memang dalane ngono. Ya jalannya gitu.
kepercayaan nggak bisa di itu. Terus lanjut. Wes toh. Udah. Mau lanjut kan ya wes ketemu yang benar. Oh iya, terus Iya benar gitu. baru bisa ngusir itu ya sekalian. Setelah itu. Iya baru Tapi gurune podo wong. guru nih. Maksudnya podo? Ya sing pertama kali pas dari sesat ke Oh gurunya beda ya, beda orang. Oh beda. Ini pakai. Enggak maksudnya habis sesat kan ajaran sing di Forsup sing benar itu. Iya itu Terus ya memang. pengusiran ya gurune itu juga. Iya sampai itu nanti buka namanya bantuan supranatural Bumi Sabta Aji gitu kan. Oh. Wah itu isinya kagak ada masalahnya yang enteng tuh kagak ada. Ya isinya tuh kayak pesugihan semua, kayak nyugih-nyugih kontrak sama iblis gitu kan. Kalau suruh bantuin kayak gitu gratis ya males lah. Terus Iya jasa. gitu. Enggak, dia kan memang gurunya jualan gitu. Muridnya suruh belajar nih bantu orang-orang di Forsup kayak gitu. Ya emang paling yang enteng cuma kalau pelet gitu. Kalau yang melet orang belajar misalnya zaman dulu kan 500.000 ya beli di internet lah apa gitu misalnya. Kalau masih kayak begitu mah enteng. Kalau yang ngerjain dukun yang udah tua nah itu susah. Oh, tapi kowe kan dari tadi kan iki sing mbok critake kan nglawan acak-acak kabeh kan. Kowe mengurusi acak-acak lah yang lain sing iblis ngono kowe pernah ketemu apa ora? Loh. Ya pernah, cuma gini loh. Kalau acak-acak itu bedanya sama yang susah itu ecek-ecek tuh misalnya dia cuma punya om yang satu, misalnya kamu belajar gitu ya, kamu doang yang belajar itu, misalnya pegangannya om yang, ya udah 5 menit juga hancur ilmunya. Kalau iblis itu gak bisa mati, nanti kamu baca lagi keluar lagi, diserang berkali-kali gitu. Makanya kalau pesugihan itu ribet, jadi kalau aku yang bersihin nanti yang diserang aku toh. Kan capek toh. Kamu tak bersihin enak gak bayar yang diserangin aku. Makanya biasanya kalau pesugihan tuh diusulkan untuk ngambil ilmu biar kamu sendiri yang perang. Oh, jadi kali teko aja usir dhewe, teko usir dhewe. Self defense ya. Soalnya kalau pageran itu memang nggak bisa permanen. Kecuali kamu levelnya udah level guru. Kalau level guru bisa jadi permanen. Permanen itu dalam mungkin 5 tahun baru hilang gitu. Jadi kayak anu to, Gojo Satoru limitless to. Sing anu terus to. Ya level guru. Ya bener kan? Maksudnya mudah dimengerti ya. Ya ada levelnya lah. Mudah mengerti. Ya. Baik. Yuk. Cerita ketiga berarti ya. Nah, ini rating dulu tuh ya. Rating. Yo. Naik Siti. Saya cerita horor ini. Enggak, ini cerita spiritualnya Wong ini. Soalnya di grup itu banyak yang penasaran sama Wong aslinya. Penasaran. Iya. Wes iki ya. Mau kembali ke laptop. Kembali ke cerita ketiga. Iya, cerita ketiga itu ya waktu ya ini sama di bimbel ya, tapi ini ilmunya nggak ngefek sama sekali ya. Oh iya. Nah, ini nggak tahu betulnya kesurupan apa kagak, ini kita nggak tahu ya. Karena kejadiannya kayak gini, tahu-tahu itu ya ini ngomongin bosku dikit ya. Bosku ini sukanya menekan adminnya, ditekan-tekan loh, suruh kerja yang bener, dimarah-marahin gitu kan. Nah itu kayaknya ya adminnya stres, jadi tahu-tahu tuh adminnya kayak boom meledak gitu. Jadi emosinya meledak, terus tahu-tahu bisa baca ayat kursi, padahal gak pernah, bukan agama Islam tuh. Non-Islam. Tapi orang Papua sih. Jadi ya itu juga kental juga sama itu. Ya kayak gitu, tahu-tahu bisa baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas. Terus tahu-tahu gak bisa megang komputer. Jadi ilmu komputernya hilang semua gitu. Tapi tetap disuruh masuk kerja walaupun nggak bisa apa-apa. Terus ngapain? Nah itu bos kayak begitu itu. Ya itu terus ya tak bersihin nggak sembuh-sembuh. Kayak biasanya orang kalau dibersihin kan kayak kejang-kejang bagian. Oh, ini nggak terjadi apa-apa. Ya masalahnya bisa jadi itu emosinya terkumpul terus meledak terus kayak berubah kepribadian gitu. Ya akhirnya gak diapa-apain, sembuh sendiri 3 hari gitu. Ya kayak begitu. Ya gak serem. Nggak ketahuan juga sebabnya apa? Gak ketahuan sih. Maksudnya kalau dari kamu sendiri lihat mungkin ada sesuatu gitu. Oh kalau itu dari keluarganya memang ada. Terus dia habis itu memang kejadian kayak katanya di kos kesurupan kayak gitu. Orangnya kesurupan ya, tak bersihin segala kan.
Habis tak bersihin, tak pagerin, yang kesurupan ibunya. Oh, ibunya bareng. Ibunya tinggalnya di Bogor, orangnya di Banten. Lho kok iso? Gini loh, masalahnya tuh ibunya itu kan janda ya kita. Kalau kamu nyamar jadi paranormal gitu ya di mana-mana tuh janda itu pasti dipelet. Sering hampir semuanya tuh janda itu pasti diserang sama paranormal. Berasal dari mantan suaminya. Hampir 100%. Supaya senang lagi ngono mbek mantan suami. Supaya mau balian. Biasanya gitu. Terutama kalau suamine yang ini ana cerita kuwi kan di episode iki kan. ya sing angel kita. Sapa kancamu? Sing kapan? Oh, Ya kuwi. Agnes. Agnes. Oh, iya, Agnes. Atau Agnes to di Agnes nganu ya? anu to. Tapi badannya masih kotor gitu. Wih, ini Oh, aduh, kowe ketok. Ya tak kemarin lihat tuh lah itu. dia lihat episode Agnes terus ngontak aku. Dia tak WA. Oh. Ora lihat. kuning. Oh, no, ketok ya. Ketok Agnes ya jadi nih. Makanya dia WA aku. Lah ki ngomong gue tuh wong langsung gitu lah. Nah, kita Agnes nonton, Boleh Agnes kalau diomongin nonton dong. nih. Langsung diomong gitu ya gak apa tuh. Ngomong Ya gitu. ora kenal. Ya kan tak apa-apa. Tapi Kemarin sing ya. mbok lihat apa? Akeh. Si Agnes iki akeh badane. Yo om yang biasa. Omnya. Om yang biasa. Ya tapi ketempelan ya. gitu. Ketempelan. Oh. Tapi tua wi om yang itu. Om yang Abu-abu berarti. coklat. Abu-abu tuh, coklat yang paling super saiyan. Wis tua. Saiyan 3. Abu-abu super saiyan 2. Om yang kuwi nek wis tuwa njuk mati lah sih, wong mati tuwa lah sih. Yo umure panjang lah. Tapi bisa mati. Ya mati biasanya sebelum tua wis dibunuh sama Mbah Dukun toh. Nah dia gangguan biasanya yang dibales biasanya gitu. Oh. Ha berarti usulmu ke Agnes apa Ya, iki? sarannya. Om yang apa piye? Ya dibersihkan toh. Ya usulnya ngono lah Bisa dibersihkan. ditemukan ke Agnes mungkin Ditemukan nanti. dibersihkan Yo, itu kalau jarak sebelum jauh kowe, bisa. kowe to. Hah? Mbek kowe Ya to. jarak jauh ya bisa. Jarak Hah? jauh bisa. Jarak jauh bisa. Oh ya wis to Agnes ngomong Boleh. sama Sableng biar dinganu sama Eka Wong. Ayo gitu. Biar bersih. Sama Suwok ini. Ya banyak sama temenmu yang rumahnya ada setannya tuh ya. Oh kuwi. Arif. Arif kuwi kan yo opo ya rak bersih. Oh, masih nak bersih. Sampein dong. Saiki Arif kok iso opo? Arif anu? rumahnya. Oh sing wis tayang kok Ya ya. wis tayang dong. Tayang. Sing Karena aku besar. nonton. Arifnya 2. Arifmu. Duduk sing anu. Gombel. Gombel heeh. Belum bukan. Oh urung tayang Belum soalnya. tayang. Iya iya. Ono Arif- siji meneh wong sing episode sebelum Oh, iki. Gombel, nah, kamu belum Omae- lihat. Heeh. Omae Oh. weh gitu lagi. Iya. Sampai wongnya jadi kentir. Orang nek orang jadi kentir itu. Enggak kentir karena apa? karena prank dulu deh. Oh di prank. Prank apa Prank namanya? Jadi yo ora urusan lah. Ora Ora urusan. urusan lah omahku ono ya ben lah ngono. Bukan Tapi ora jadi gini. diganggu, jarine ora diganggu. Iya. Ya mbak melihat apa nonton podcast ini lihat sopo Nathan. Nathan. Mosok Iya. boneka ana setane kon gua disuruh buang. Kok kowe ra iso anu Oh, harusnya bisa dibersihin. Oh, bisa Bersihin dibersihkan. kok kowe ra iso. Jangan dibuang. Iya iya iya. Ya ngono lah ngomongku ngono we. Ya kemarin sempat komen juga. Tidak kompeten. Wes. Iya iya iya. Oke. Wes ki, cerita terakhir ngono tok. Iya. Gong Iya, tujuh enggak enam ngerti. setengah meneh, setengah tujuh enam setengah. Sama wong sama aku. Tapi ra apa, karena iki sama wong iki membuka mata Iya, ya. sebetulnya mau Ada membuka ilmu. wawasan. Membuka wawasan. Horornya ya kagak. Horornya paling dibersihin meninggal. Ya udah enggak terjadi apa-apa itu. Tapi aku baru tahu loh, wong ini ternyata asal usulnya begitu. Asal-usul. Asal usulnya kenapa dia berpindah itu loh kok. Oh, ya tapi iki ora podcast agama. Oh iya, Ya, masalah iki lho. itu, iya. Podcast iki fokus dong, Luas, fokus. luas. Udah. Ya udah. Ya udah, oke. Gitu ya. Oke, Jadi sip. buat yang punya masalah sama makhluk halus, supernatural macam-macam bisa DM Sableng biar dikenalin sama Langsung Eka ke Wong. Wong. Nah, biar dibantuin. Bisa dibersihkan jarak dibersihkan. jauh. Loh, tapi kue gelem gratis apa bayar? Nek- Oh ya tergantung tuh kalau Tergantung. susah ya bayar tuh. Iya. Kalau gampang gratis, nek emang pusing-pusing berarti gratis ya. Nek Paramek ngeluh-ngeluh. Ya udah, makasih ya, Wong. Oke, thank you. Kamu mau Wong. promosi apa ra? Udah ditanya Ada promosi?
Enggak promosi. Baiklah. Ya udah. Seperti biasa kalau kamu punya cerita horor juga bisa DM kemana Bleng? Ke Instagram @horor_des S-nya 3. Oke, dan jangan takut. Pokoknya kita kuat. Jangan takut karena ada Pak Wong juga. Ada Pak Wong juga. Kita nanti lama-lama iso duwe banyak ini loh. Koneksi. Ya udah gitu aja ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Horor Des. Nah itu tadi si Eka Wong yang cukup membuka wawasan ya. To be honest sebenarnya ceritanya tidak ada yang serem sih buat aku. Cuma aku udah enak jadi tadi tak kasih nilai 6,5. Nilai formalitas 7 sama 6,5. Maaf ya Eka kalau Wong. Boleh jujur ya 6,5 semua lah. Sekelas sama Sableng. Iya. Tapi di luar serem apa andanya pengalamannya seru. Kalau pengalamannya aku bilang kontennya daging semua. Tapi ceritanya yang serem apa andanya ya 6,5 semua. Sorry Wong ya. Sekarang waktunya buat segmen kita selanjutnya yaitu Monster of the Week. Minggu lalu sudah aku yang cerita, maka sekarang Sableng yang cerita. Nanti aku akan mematahkan ceritanya. Mencoba mematahkan ceritanya. Dengan apamu? Pertanyaan yang kritis dan tajam. menusuk. Menusuk. Ini kalau saya cerita ini yang baru ini, cerita Monster of the Week saya yang cari ini adalah Preta. Preta itu dari Tibet aslinya. Jadi Preta itu adalah Hangry Ghost. Sempat dibahas Popo waktu itu, waktu di Halloween, edisi Halloween ya. Pokoknya lah. Ya itu Preta. Preta itu adalah makhluk mitos dalam agama Buddha atau Buddha di Tibet yang juga memiliki akar dalam ajaran di seluruh Asia. Mereka itu diyakini sebagai roh-roh yang lapar. Jadi kayak belum selesai masalahnya di dunia karena masih merasa lapar atau penasaran gitu. Jadi penampilan Preta itu makhluk kurus dengan tenggorokan sempit. Jadi tenggorokan sempit dia tuh nggak terus makan tapi nggak pernah merasa kenyang. Itu kenapa Preta itu disebut sebagai hantu lapar di kepercayaan Tibet. Jadi cara Preta itu dipercaya mengalami penderitaan yang panjang di masa kematiannya. Karena lapar terus dan orang kenyang-kenyang gue. Ya. Berarti mereka ini ya GERD ya mesti. Iya. Asam lambung. Enggak. Itu mungkin apa ya? Hantu yang masih penasaran karena lapar itu mungkin diibaratkan sebagai rasa penasaran yang belum selesai di dunia. Iya. Gue teorimu apa ditulis di kono? Namanya Hungry Ghost kok terus penasaran. Hungry mbek curious beda, Pak. Ya, hungry Okay. akan always hungry. Berarti kalau kita ketemu sama dia mesti ngapain? Ini kalau kamu ketemu dengan Preta ini, kamu harus melakukan kita berhasil menusuk Sableng, mematahkan cerita setannya Sableng. Enggak. Kamu bisa menghindari Preta ini dengan berbuat karma baik. Karma baik itu apa? Oh, berbuat baik. Iya. Jadi kan biar kalau sudah ketemu, kan intinya kan ngajarin gimana kalau kita sudah ketemu. Nah, cara mencegah ya gampang, berbuat baik. Avoiding dulu. Tutup Terus mata. Kalau kamu sudah bertemu, kamu langsung lakukan upacara pengusiran Preta. Jadi mungkin ada beberapa sesajen atau ada beberapa uborampe lah kalau dibilang secara Indonesianya itu kamu siapkan untuk melakukan biar Pretanya itu nggak lapar lagi. Oh, dan ketemunya malam hari dan semua toko sudah tutup. Ya kita ajak yuk pulang dulu. Di rumahku ada makanan. Ya bener. Nah, tapi kan orang iso kenyang. Nah, kalau nggak bisa kenyang ya kita ajak ke McD aja. Ya, 24 jam. Kita berhasil mematahkan Sableng lagi di episode kali ini. Intinya si Hungry Ghost ini adalah hantu penasaran tadi ya. Ini aku mengambil kesimpulan ya. Hantu penasaran yang karena masih ada urusan di dunia sehingga dia pun
jadi tenggorokannya sempit yang menurutku kok punya nyambungnya kok ngendi Des. Penasaran kenapa dadi tenggorokannya sempit. Aduh. Yo dadi ra iso kenyang-kenyang Aduh. piye. Aku mbok uppercut terus ngene iki piye, Po? Harus dipelajari dulu sebelum kamu menceritakan belum makane. Padahal ya kayak gini nih kalau rasanya kalau ulangan dapat nilai jelek ini. Yo 6,5. Dah lah. Jadi intinya si Preta ya namanya. Preta ya dari bentukannya kepala itu apa? Kepala tenggorokannya sempit kayak mungkin kuyang macam-macam kuyang. Oh, enggak punya badan. Kayaknya enggak ada badannya. Atau aku mau padahal moco ono badane kayak manusia. Enggak ada badannya. Nah, makhluk yang kurus dengan tenggorokan yang sempit dan tenggorokan yang tidak pernah kenyang, gitu. Makhluk yang kurus, nek ana badane iki ngomong kurus kok ngendi, ha? Nek ana badane iki ngomong kurus iki kok ngendi? Lah kuwi ngomongnya kurus ora tirus kok. Jadi ini tuh bentukannya kayak orang kalau dari yang aku baca. Bentuknya kayak orang biasa aja tapi kurus. Ya, oke. Siap. Tapi dia bukan orang. Ya. Moral of the story, kita harus belajar. Kalau nggak pernah belajar ya. Moral of the story-nya tuh berbuat baik supaya ndak ketemu sama iki. Ya. Ngono. Dah. Okay. Gitu aja. Episode minggu depan kita ada episode spesial. Tamu yang putih bersih. Nah, berkilau juga. Instruktur yoga. Yogini. Instruktur meditasi juga. Iya. Dalsim ya. Oh, iya. Rudal Fire. Yoga Fire. Ya. Yoga Fire. Dia punya ini apa pengalaman mistis. Tunggu episode selanjutnya, sekaligus ada bawa hadiah juga dia. Iya, hadiahnya apa? Di akhir. Tunggu episode depannya. Jangan lupa seperti biasa kirim ceritamu ke sini, tulis di bawahnya aja ada. And ya udah, kita jumpa lagi di episode Horror Desk selanjutnya. Saya Popo Kusen. Saya Sableng. Tetap Horror Desk.